Hingga pada akhirnya tibalah Fahua di kota Shengfa. Banyak warga yang merayakan acara tersebut dengan tarian-tarian adat. Hingga tiba-tiba muncul sosok monster besar yang memimpin pasukan raja dan membuat semua orang yang ada di sana secara spontan minggir serta memberi jalan. Mereka juga tunduk dan hormat kepada raja itu guys. Namun salah satu orang hendak terinjak oleh raksasa ini. Untung saja seorang pria menyelamatkannya. Saat pria itu hendak menyerang, Fahua langsung menggagalkannya dan memaksa pria itu untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Pria ini pun kesal dan menarik masker Fahua. Mereka pun kaget karena tidak menduga sebelumnya. Lan Ge yang kesal berusaha untuk mengompati Fahua. Dia tidak terima karena Fahua menghalangi langkahnya untuk menyerang monster tadi. Fahua sendiri hanya mengingatkan jika apa yang Lan Ge lakukan itu sangat berbahaya. Walaupun kesannya tidak adil untuk penduduk sekitar, namun nyatanya yang kuat yang berkuasa di dunia ini. Setelahnya Fahua pergi dari sana. Setibanya Fahua pada papan pengumuman hadiah, lagi-lagi ia menemukan Lan Ge di sana dan mereka kembali berdebat. Di papan pengumuman tertulis bahwa hadiah penghancur kutukan hanya untuk pertandingan ganda. Hal itu membuat Lan Ge semakin kesal. Namun tidak ada yang bisa ia perbuat. Selanjutnya Lan Ge meminta maaf ke Fahua dan meminta Fahua untuk bekerja sama dengannya. Sebenarnya Lan Ge juga terpaksa melakukan ini guys. Mereka pun kembali berdebat mengenai perlombaan ini. Lan Ge bersikeras kalau dia tidak bodoh, sedangkan Fahua menentang pendapat Lan Ge. Hingga akhirnya setelah sekian lama bertengkar, Fahua bersedia kerjasama dengan Lan Ge, asalkan semua hadiah menjadi miliknya guys. Setelahnya mereka berdua antri untuk mendaftarkan diri. Namun juri melarang dua wilayah berbeda untuk kerjasama. Lan Ge yang tidak terima langsung membentak juri, yang kemudian nama mereka terdaftar untuk pertandingan ganda. Siang harinya, Lan Ge juga Fahua beranjak ke penginapan. Namun Lan Ge mengusir Fahua keluar tenda. Dia tidak ingin satu tempat tidur dengannya. Fahua pun mengalah dan mulai bermeditasi di bawah pohon. Lagi-lagi Lan Ge berusaha mengecoh konsentrasi Fahua hingga dia pun merasa lapar. Saat Lan Ge hendak mengajak Fahua untuk beli makan, Fahua menolak dan langsung memakan bekal yang ia bawa. Akhirnya Lan Ge makan sendiri pada kedai ini. Selang sesaat datanglah Lian ke sini. Tujuannya ingin meminta maaf ke Lan Ge atas kejadian waktu itu guys. Lan Ge sendiri menolak maaf Lian lantaran permintaan maaf Lian terlalu mudah. Kemudian Lian memutuskan untuk mentraktir Lan Ge asalkan Lan Ge mau memaafkannya. Tanpa pikir panjang, Lan Ge langsung setuju dan terus-menerus memesan makanan mahal ke pelayan. Emang dasar songong si Lan Ge. Banyak yang mereka bicarakan di sini termasuk mutiara tak tertandingi. Lian bercerita kalau kliennya sangat membutuhkan benda itu. Namun Lan Ge tidak peduli. Saat Lian bertanya mengapa Lan Ge bergabung dengan Fahua, Lan Ge hanya menjawab karena kutukan. Jawaban itu membuat Lian curiga. Lan Ge yang hampir keceplosan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Hingga akhirnya Lan Ge pergi dari sana dengan membawa banyak sekali makanan. Lian sendiri kesal karena Lan Ge telah memanfaatkannya. Kemudian ia terpaksa membayar pemilik kedai dengan harga yang sangat mahal. Malamnya, Lan Ge memutuskan untuk istirahat, sedangkan Fahua masih fokus dengan meditasinya. Selang sebentar datanglah Lian. Kedatangannya kemari hanya untuk basa-basi dan juga berusaha menggali rahasia di antara Lan Ge juga Fahua. Fahua sendiri hanya diam lalu meminta Lian agar tidak mengikutinya karena dia hendak mandi. Lian yang kesal memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Lan Ge yang sedari tadi mengikuti mereka berdua terkena kotoran burung dan langsung menceburkan diri ke air. Di sini Lan Ge menuduh Fahua suka dengan Lian. Namun Fahua membantah. Justru Fahua hanya berpesan ke Lan Ge agar tidak terlalu terbuka dengan Lian. Fahua juga meminta Lan Ge agar apapun yang terjadi, mereka harus tetap memenangkan pertandingan. Kata-kata Fahua barusan membuat Lan Ge merenung. Sedangkan Lian meminta Zan untuk tetap mengawasi Fahua juga Lan Ge 24 jam. Karena Lian sangat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua.
Tibalah hari pertandingan yang mana semua peserta memasuki lapangan. Terdapat banyak sambutan dan upacara pembukaan. Selang sebentar datanglah Tuan Luose dari suku siluman sebagai juri pertandingan. Lange yang melihat itu merasa tidak adil, lantaran ini merupakan pertandingan suku manusia 3 daratan. Fahua sendiri menegaskan mengapa suku siluman bisa menjadi juri. Itu karena mereka memiliki darah murni dan lebih kuat dari manusia. Kemudian dimulailah pertandingan ini. Untuk babak pertama, Lange juga Fahua melawan Wei Liang dan Meng Jiu. Setelahnya pertarungan dimulai. Meng Jiu berubah menjadi iblis ilahi dan menyerang Lange secepat mungkin. Sedangkan Fahua berhadapan langsung dengan Liang. Liang menyerang Fahua menggunakan jurus akar mematikan guys. Untuk babak awal mereka cukup unggul melawan Liang juga Jiu. Bahkan saat Liang mengurung Lange dengan akarnya, dengan mudah Lange menghindari menggunakan kekuatan petir. Begitu juga Fahua, dia mampu untuk menangkis berbagai macam serangan dari Jiu. Karena Jiu dan Liang masih tidak terima, maka mereka memutuskan untuk kembali menyerang. Kali ini Fahua tidak dapat berkutik, walaupun sudah menggunakan perisai kebijaksanaan. Sedangkan Lange diserang habis-habisan oleh Jiu dan akan mematikan milik Liang. Zan yang melihat itu menilai kalau kali ini Lange juga Fahua akan kalah. Situasi membuat Lange semakin terdesak, mengingat Fahua yang semakin diremas oleh akar kutukan itu. Belum lagi Jiu yang memanggil kekuatan meteor ilahi, membuat Lange kesulitan untuk memilih. Lange pun terpaksa menyingkirkan Jiu dan membantu Fahua agar terbebas dari kutukan itu. Pada akhirnya, Fahua dapat terbebas dan duri itu hampir saja mengenai Luose. Liang sendiri kembali memanfaatkan kesempatan untuk terus-menerus menyerang Fahua. Fahua pun terdesak oleh kedua serangan itu. Mau gak mau, Fahua terpaksa meminjam kekuatan Lange dan membuat tameng untuk melindungi diri mereka. Setelah ledakan itu, dengan cepat Fahua kembali menyerang Jiu yang membuat Jiu jatuh terpental. Saat Liang kembali menyerang, dengan cepat Fahua membangun penjara semesta untuk mengurung Liang. Sedangkan Lange terus-terusan menyerang Jiu. Dia juga tidak peduli walau Fahua sudah memperingatkan Lange untuk menyudahinya. Hingga serangan terakhir itu ditangkis oleh wasit dan membuat semua penonton tercengang. Yang kemudian wasit menetapkan Lange juga Fahua sebagai pemenangnya. Pertandingan barusan membuat Luose terkesan dengan suku manusia. Setelahnya, Lange terlihat menyalahkan Fahua. Dia tidak terima kekuatannya dicuri begitu saja. Ia juga menyalahkan Fahua dalam pertandingan barusan guys. Namun Fahua hanya mengatakan kalau dia tidak membuat perisai maka mereka akan kalah. Lagi pula Liang dan Jiu sangat kompak. Apalagi pengalaman bertarung mereka jauh lebih banyak. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk berlatih bersama. Mereka juga harus saling menurunkan ego masing-masing demi mendapatkan segel pemecah kutukan. Walau Lange merasa keberatan, namun tidak ada pilihan lain. Hari-hari berikutnya mereka terus berlatih meningkatkan kemampuan. Berbagai macam cara mereka coba agar menjadi kuat. Mereka pun berhasil mengenai sasaran. Teknik yang akan digunakan ialah mengubah serangan menjadi pertahanan dan pertahanan menjadi serangan. Namun Fahua tidak terima ketika gambar wajahnya dijadikan sasaran latihan. Ia marah dan menghukum Lange sampai malam hari. Sedangkan Liang dan Zan yang sedari tadi memantau Fahua menjadi semakin benci. Liang juga mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kemenangan harus tetap milik wilayah Shengnya. Yang kemudian mereka pun pergi dari sana.